Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan kami di sini tim Kasih. Oke teman-teman, alhamdulillah malam hari ini tim Kasih komplit ya. Ya, betul. Jaketnya baru. Oke teman-teman, malam hari ini tim Kasih masih melanjutkan eksplorasi untuk pengembalian sebuah tahta dan mahkota kepada sang pemilik asli, yaitu Raja Kandarjaya dan Jakatreksa. Di mana tadi malam kita sudah ada perjanjian untuk bertemu dengan Raja Kandarjaya di depan Prasasti Andumwaris. Akan tetapi kita di perjalanan itu dihadang. Tidak dihadang ya, kita ditemui oleh Nenek Ruwing yang tiba-tiba datang dan menangis-nangis, bingung, ampun-ampun karena ternyata mahkota yang dipegang oleh Nenek Ruwing itu hilang teman-teman. Dari kejadian itu saya berpikir keras, akan sangat ribet ini. Nenek Ruwing sudah mengambil mahkota itu dari rajanya, akan tetapi baru waktu sebentar itu langsung kehilangan. Dan nggak tahu siapa yang pencurinya. Akan tetapi saya tidak memperpedulikan itu dulu karena saya sudah ada janji. Ketika saya di perjalanan tiba-tiba dihadang lagi oleh sosok makhluk, yaitu Rakasota. Mungkin teman-teman yang sudah menonton video tim Kasih part demi part mengenal sosok Rakasota, Raja Rakasota. Raja Rakasota adalah sosok yang dikurung dalam pusaka Golek Kencana bersama Dewi Lanjarsari. Beliau sekarang sudah bahagia menikah ya, informasi terakhir. Apa itu, Bang? Apa? udah bersama-sama lu. Ya. Dan tujuannya Raja Rakasota dan Dewi Lanjarsari itu mengambil paksa dari Nenek Ruwing itu mengatasnamakan membalas budi kepada tim Kasih ya, yang dulu pernah menolong mereka berdua. Ternyata sosok jin saja itu teman-teman mengerti ya betapa baiknya untuk membalas budi atas kebaikan manusia atau makhluk teman-teman. Jadi ini pelajaran yang sangat luar biasa bagi saya pribadi. Kita bisa contohi perilaku-perilaku beliau yang sangat bijaksana tentunya. Dan habis dari situ saya melanjutkan untuk menemui dari raja. Tiba-tiba Ardopa masuk lagi teman-teman. Kelimpungan, takut, wah rajanya hilang, kerajaan mahkotanya hilang. Sampai Mbak dikepret itu. Sampai Mbak dikepret. Ini Ardopa itu wah. Nah, ketika itu akhirnya kita tetap melanjutkan perjalanan. Sampai di depan Prasasti Andumwaris itu ternyata kita itu kesiangan teman-teman, itu sangat disayangkan. Jadi saya mencoba merasakan cari-cari energinya dari raja itu sudah nggak ada. Jadi kita putuskan mau nggak mau kita harus pulang. Dan malam hari ini teman-teman, harapan besar saya Raja Kandarjaya dan Jakatreksa itu sudah menunggu kita di sana ya. Kalau ternyata belum menunggu ya mau nggak mau kita harus carilah. Karena mahkota itu sudah dititipkan oleh Rakasota di dalam gelang ini. Saya pun nggak tahu nyimpennya kayak apa. Ini kecil teman-teman. Itulah sisi lain. Apa loh? Saya tekankan untuk teman-teman semua yang menonton video ini, silahkan skip dulu. Utamakan beribadah sholat maghrib. Jangan sampai teman-teman melupakan apa yang menjadi kewajiban kita hidup di dunia ini. Masuk. Video ini hanya hiburan teman-teman. Jadi saya tekankan sholat dulu ya. Yang punya anak kecil matiin dulu HP-nya, suruh sholat. Sholat ya. Nanti biar nontonnya enak. Toh nanti gara-gara sholat nggak nonton tidak menjadi masalah. Utamakan beribadah. Masuk. Yuk berat beribadah. Betul. Oke, kita lanjut. Masuk lagi mas. Kita tos dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tim Kasih. Nyala. Udah nyala. Itu loh. Udah nyala udah. Nah, ini yang satu. Siapa ini? Ini baru lihat. Coba dik.
Ini yang satu Gantarjaya yang pernah kita temui kemarin ya. Iya. Yang satunya Mungkin sahabatnya atau panglimanya atau siapa. Oke. Coba saya deketin saja langsung. senternya yang Aduh, jangan injak. Jangan injak. mau komunikasi mas. Ya, santai dulu. Aduh, panas dingin aku loh. Sama lawan. Oke teman-teman, saya nggak tahu apa yang akan terjadi karena mungkin kedatangan saya untuk malam hari ini sudah sangatlah telat. Akan tetapi beliau ternyata masih bersedia menunggu kami di sini. Nanti intinya kalau dimarahin ya kita siap. Marah pasti mas ini mas. Ya, Marah pasti. apa daya loh udah. Wah, janjiannya kan ini bu kemarin. Ya, akan tetapi ini alhamdulillah teman-teman, tentunya kita membawakan kabar gembira. Silahkan teman-teman. Nah, ini adalah perwujudan atau manifestasi dari Raja Gantarjaya yang selama ini kita sebut-sebut ya teman-teman ya. Dan yang satu lagi saya belum bisa memastikan siapalah sosok ini sebenarnya, apakah adiknya ya kita nggak tahu ya, Cakatrekso ya, Si Cakatrekso ya. atau mungkin ini adalah panglimanya, atau mungkin ini adalah sahabatnya, belum bisa kita pastikan teman-teman. Kan saya mencoba komunikasi dan meminta maaf dulu ya teman-teman. Kita tunggu dari sini aja lah mas. Kamu nggak enak buat perempuan? Enggak. Biasa coba. Hah? Biasa coba. Hari ini loh kita ntar dimarahin gimana coba. Semua orang coba buat yang janjian loh. Kenyang loh makan pedus. Kamu kok pedus? Adiknya teman-teman. Santai. Hah? Itu. Ah, Cakatrekso. Ih. Aduh, Assalamualaikum. Lembut laut ini. Apa? Lembut laut. Robot. Itulah kedatangan saya, maksud kedatangan saya. Mungkin alangkah Apa sih kok? baiknya saya akan persilakan Jangan injak bawah. dengan pandangan semua Astagfirullah apa ini? biar komunikasi dengan saya itu Buset. lebih gamblang dan cepat. Untuk kamu. Iya. Bagus malah. Siap. Saya Apa? saya apa? Kamu aja dik, kamu dik. Kamu kenapa? Ya, saya kekenyangan loh. Lagi kekenyangan habis makan pedus ini. Sonomu. Sumpah saya tembak. Silakan Tuan Raja, saya persilahkan. Kami sediakan media biar kita komunikasinya lebih gamblang dan enak dan kita bisa mengetahui apapun yang mau diucapkan oleh Tuan Raja. Silakan, kami persilahkan. Monggo, saya bantu.
Sorry. Aduh. Assalamualaikum Tuan Raja Kandarjaya. Salam saya terima. Dan salam rahayu untuk kalian semua. Apakah benar apa yang diucapkan Tuan Raja Kandarjaya? Beliau adalah Tuan Jagadrekso, adik kandung dari Tuan Raja. Seperti yang sebelumnya saya ucapkan. Kedatangan saya ke sini sebenarnya sudah menanggung beban yang sangat malu kepada Tuan Raja. Dikarenakan saya tidak bisa menepati janji saya kepada Tuan Raja bahwasanya saya menemui Tuan Raja tadi malam. Akan tetapi sebenarnya saya sudah berangkat Tuan Raja, tapi mohon maaf. Di perjalanan kami menuju ke sini itu ternyata sangatlah berlika-liku. Dan saya itu dihadang banyak makhluk, Tuan. Betul. Baiklah. Itu tidak masalah bagiku. Karena memberikan toleransi kepada sesama makhluk adalah hal yang wajar dan harus dilakukan. Terima kasih Tuan Raja. Dan memberikan toleransi kepadamu itu bukanlah masalah bagiku. Karena saya pikir kau sudah menanggung beban yang sangat luar biasa dari kerajaan kami. Terima kasih Tuan Raja. Tapi nampaknya dirimu ini terlihat banyak menanggung beban, tidak seperti biasanya. Bahkan lebih dari terakhir kita bertemu. Betul seperti yang Tuan Raja katakan. Bahwasanya mungkin Tuan Raja akan sangat terpukul mendengar berita ini. Tadi malam ketika saya berangkat menuju ke sini, tiba-tiba Nenek Ruing menghadang perjalanan saya dan membawakan kabar sebuah bencana, derita, bahwasanya takhta dan mahkota yang direbut dari Tuan Raja Kandarjaya dan Jagadrekso telah hilang. Benarkah yang kau katakan? Benar Tuan Raja. Apa yang terjadi kepada Nenek Ruing? Baik, akan saya ceritakan Tuan Raja. Nenek Ruing mengatakan satu malam suntuk ada serangan yang mengakibatkan kalahnya Nenek Ruing itu, dan diambilnya mahkota yang dipegang oleh Nenek Ruing itu. Dan Nenek Ruing itu menyesal Tuan Raja atas perilaku yang telah diperbuatnya, dan bahkan Nenek Ruing berpesan kepada saya jika nanti mahkota itu bisa dikembalikan lagi, Nenek Ruing tidak mau lagi untuk menggunakan mahkota itu. Justru malah menyuruh saya untuk mengembalikan ke pemilik asli, yaitu Tuan Raja Kandarjaya dan Jagadrekso. Betul. Dari ceritamu, saya tidak mempedulikan tentang mahkota itu. Akan tetapi, keadaan dari Nenek Ruing itu, alhamdulillah Tuan Raja, saya tidak melihat ada luka sedikit pun pada diri Nenek Ruing itu. siapa gerangan yang berani mengajarnya? Ini di sini Tuan Raja yang perlu saya sampaikan ini. Setelah itu saya tetap melanjutkan perjalanan untuk menemui Tuan Raja. Tiba-tiba saya bertemu sebuah makhluk, raja juga beliau, yang bernama Rakasota. Siapa dia? Rakasota adalah raja dari barat atau timur, saya lupa. Beliau sudah pernah bertemu dengan saya. Dalam pertemuan itu, waktu itu Tuan Raja Rakasota itu tergulung dalam pusaka golek bencana. Berarti kau mengenalnya sebelum dari itu? Oh ya, saya mengenal sudah lumayan lama. Beliau ternyata pelaku dibalik perebutnya mahkota dari Nenek Ruing.
beliau melakukan itu hanya bertujuan untuk membalaskan budi apa yang telah saya perbuat kepada beliau-beliau. Balas budi. Ya. Lalu bagaimana dengan mahkota itu? Dan alhamdulillah Raka Sota menyerahkan mahkota itu kepada saya, dan Raka Sota pun bersedia mahkota itu terserah untuk apa saya lakukan atau saya perbuat. Itu terserah saya. Beliau hanya mengambil dari kekuasaan Nenek Ruing dan memberikan kepada saya. Tapi tenang Tuan Raja, saya tetap teguh bahwasanya mahkota ini adalah milik Tuan Raja. Pastinya saya sudah mempersiapkan untuk mengembalikan mahkota itu. Di sini Tuan Raja, di mana Tuan Raja Raka Sota menitipkan mahkota itu pada gelang saya. Mungkin Tuan Raja sangat peka dengan mahkota yang ada di gelang ini. Silahkan diambil Tuan Raja. Saya pasrahkan. Semoga perjuangan saya selama ini, malam hari ini adalah puncaknya perjuangan saya kepada Raja Sengkolo Geni atau Ayahanda Tuan Raja. Yang pertama, betapa luar biasanya Raja Raka Sota itu. Dia menyimpan mahkota itu di dalam gelangmu dengan sangat baik, dengan sangat rapi. Bahkan saya sendiri tidak bisa untuk menembusnya. Ya. Dan doa yang terbaik untuk Raka Sota, sejahtera dan kejayaan, semoga selalu menyertainya. Amin. Dan tidak lupa untuk dirimu manusia, atas semua perjuanganmu, kebaikanmu, dan ketulusan hatimu untuk menengahi apa yang terjadi kepada kami. Dan yang kedua, kau telah melakukan apa yang sudah diamanahkan kepadamu dengan sangat luar biasa, dengan sangat sempurna. Kau bisa mendapatkan mahkota itu tanpa kau harus melukai nenek kami, Nenek Erwin. Memang benar. Walau kan bukan dirimu yang melakukannya, tetapi atas perantara dirimu kau bisa mendapatkan itu. Itu saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Baik. Dan jika niatmu ingin mengembalikan mahkota itu terhadap kami, khususnya kepada saya pribadi, dengan sangat tidak bisa menerima itu kembali. Kenapa Tuan Raja? Saya ini sudah berjuang nyawa taruhannya Tuan Raja. Semua sudah saya lakukan. Kenapa Tuan Raja mengatakan hal demikian? Sudah saya putuskan. Saya tidak akan menerima mahkota itu kembali. Atau mungkin berbeda dengan adik saya, Jagat Raksa. Yang pasti, saya menolak pemberianmu itu. Karena saya pikir, saya sudah tidak patut lagi menjadi raja. Kesalahan-kesalahan yang pernah saya lakukan sudah tidak pantas lagi untuk diampuni. Kesalahan saya dalam memimpin kerajaan, memimpin sebuah kesalahan, perang saudara, dan mudahnya saya dibodohi oleh kepalsuan, padahal itu dari keluarga saya sendiri. Baik, jika itu adalah keputusan dari Tuan Raja Kandarjaya, saya pasrahkan kepada adik Tuan Raja, yaitu Jagat Raksa. Assalamualaikum Tuan Jagat Raksa. Salam Saya berikan mahkota ini kepada Tuan Jagat Raksa. Semoga mahkota ini bisa diterima dengan baik oleh Tuan Jagat Raksa, sang pemilik asli mahkota ini. Kami persilakan. Untuk saya sendiri, saya ingin bertanya kepada kamu.
Apa kau tidak mendengar pernyataanku dengan jelas? Kenapa Kang Mas memberikan tahta ini kepada saya? Padahal saya pun melakukan kesalahan yang sama seperti Kang Mas. Kita memiliki tanggung jawab yang sama, kesalahan yang sama. Akan tetapi, dosa saya sebagai kakak yang tidak mampu membimbing adik, itu tidak lagi dimaafkan. Jikalau di antara kita mencari siapa yang salah, maka sayalah yang paling salah. Karena saya yang paling bertanggung jawab atas kesalahan ini. Dan saya yang dituakan. Itu adalah penyebab kenapa saya mempercayakan kerajaan itu kepadamu. Tidak, Kang Mas lah yang lebih pantas untuk memimpin kerajaan ini. Kang Mas lebih berpengalaman, lebih cerdas, lebih bijaksana. Sedangkan Kang Mas adalah kakak kandung saya sendiri. Tapi kenapa Kang Mas memberikan itu kepada saya? Jika Kang Mas tidak menginginkan kerajaan ini, saya pun tidak ingin memiliki kerajaan ini. Mendengar alasanmu, saya pikir tulus dan keikhlasan itu bukan tentang seberapa rela kita mengikhlaskan sesuatu, tetapi seberapa rela dan seberapa kuat usaha kita untuk merelakan hal itu. Mendengar alasanmu sangatlah tidak tepat untuk dijadikan patokan untuk memutuskan suatu keputusan. Karena jika saya mengambil kerajaan itu, saya yakin di hati paling dalam hatimu itu masih tertinggal secerca harapan untuk memimpin kerajaan ini. Maka saya tidak berani dan saya tidak berhak untuk mengambil tahta itu. Karena saya yakin pasti akan ada luka dan luka ketika saya mengambil kerajaan itu darimu. Lalu, bagaimana dengan kerajaan ini jika Kang Mas pun tidak ingin memutuskan singgasana? Kau dengar sendiri manusia. Saya sendiri menolak apa yang kau berikan. Dan saya pun menolak jika Kang Mas menolaknya. Perjuangan saya selama ini saya bela Tuan Raja dengan harapan raja ini bisa dipimpin oleh sosok raja yang baik dan bijaksana. Lantas semua itu sudah di depan mata, semua itu keberhasilan sudah saya raih. Tinggal satu langkah saja. Kenapa Tuan Raja malah justru membalikan sebuah fakta? Bukannya Tuan Raja ingin kembalinya mahkota itu. Perlu ditegaskan lagi, kembalinya mahkota itu di atas kepala yang tepat. Dan saya pikir kepala kami bukan kepala yang tepat. Sedangkan Tuan Raja dan Tuan Raja adalah keturunan langsung dari Tuan Raja Sengkolo Geni. Perlu digariskan, Prasasti Andumaris di dalamnya, di bagian paling terkecil tersebutkan bahwasanya kerajaan ini bisa diturunkan kepada siapapun yang kami percaya, walau kami tidak memiliki ikatan darah terhadap mereka. Maka dari itu, jika kau ikhlas, Jagadraksa, maka saya akan memberikan mahkota ini kepada manusia yang ada di hadapan saya. Ya, saya ikhlas Kang Mas. Tuan Raja yang sudah teruji kebijaksanaan, Tuan Raja yang sudah teruji pernah memimpin ratusan tahun kerajaan ini. Tetapi saya memiliki kesalahan yang tidak bisa dimaafkan. Semua kesalahan
pasti bisa dimaafkan Tuan Raja. Saya ini manusia kotor, saya ini manusia hina, dan saya ini hanyalah manusia beda alam dengan Tuan Raja. Saya tentunya jauh tidak pantas. Mungkin semua kesalahan Tuhan akan memaafkannya. Akan tetapi, rasa malu dan rasa penyesalan yang sangat mendalam terhadap semua rakyat-rakyatku memaksa diriku untuk melengsarkan tahta ini dari apa yang sudah saya pimpin. Saya percayakan itu kepadamu manusia. Tidak, Karena saya sudah mengawasi perjalananmu, ketulusanmu, kerelaan hatimu, perjuanganmu. Kamu memiliki itu semua syarat-syarat untuk menjadi raja. Dan syarat terpenting dari menjadi raja dari bagian kami adalah kepercayaan dari kami. Dan saya percaya itu kepada kalian. tidak Tuan Raja. Saya tidak mau memimpin kerajaan itu. Lagian saya juga manusia. Tentunya tidak bisa Tuan Raja. Saya tidak membutuhkan apapun di dunia ini. Saya hanya kepengen istiqomah menjalankan kehidupan yang benar sesuai tuntunan yang tidak ditentukan oleh Tuhan saya. Maafkan saya Tuan Raja. Lalu bagaimana menurutmu manusia? Sedangkan bila mana saya mengambil mahkota itu, maka sudah menjadi kepastian saya akan melukai perasaan adik saya Jagatraksa. Dan prinsip bagi saya, berani untuk mengambil keputusan, meninggalkan apa yang tidak disukai oleh Tuhan. Bukan berarti kita akan kehilangannya untuk selamanya. Tetapi saya yakin Tuhan akan memberikan apa yang Tuhan suka dan apa yang saya suka dengan jumlah yang berlipat ganda. Itu yang saya pegang. Tidak ada rasa kehilangan sedikit pun di dalam hati saya. Karena saya pikir Tuhan tidak akan suka jika saya mengambil tahta itu. Ini nggak mau. Kenapa nggak mau? Terus gimana? Terus saya nggak dipercaya sih, Mbak. Bingung. Mending saya daripada kamu loh. Kamu pantasnya jadi bagian belakang, bikin apa ngelayanin saja loh. Kamu itu kecil badannya loh, nggak pantas. Apa jika kau mau, kau bisa turunkan tahta itu kepada siapapun yang kau tunjukkan. Saya akan mempercayai keputusanmu. Nah itu mas. Saya ajak saya. Apa? Saya nggak apa-apa mas. Raja loh. Nggak pantas. Kamu jadinya dukun. Oh, apalagi kamu loh. Dukunnya tetap dukun, Mbak. Tidak Tuan Raja. Saya pasrahkan kembali kepada Tuan Raja. Kami manusia tidak pantas mendapatkan itu semua. Yang saya takutkan, mungkin saya bisa saja menurunkan kepada teman saya sendiri. Saya takutnya manusia itu tidak jauh dari kata terlena. Takutnya malah menyalahgunakan sebuah tahta itu untuk memperkaya diri, untuk bersekutu dengan bangsa jin, sedangkan sudah sangat jelas bahwasanya manusia tidak boleh bersekutu dengan jin. Betul, masuk. Silahkan Tuan Raja, pilih saja salah satu kepercayaan Tuan Raja. Silahkan, saya pasrahkan. Kalau bisa harapan saya Tuan Raja saja yang menjadi rajanya. Itu tidak akan terjadi. Atau Saya tegaskan. Gimana? Atau adik Tuan Raja, Tuan Jagatraksa. Tidak. Jika Kang Mas tidak menginginkan tahta ini, saya pun tidak menginginkan. Semua nggak mau, Sel. Baiklah. Jika di antara kita semua tidak ada yang pantas dan tidak ada yang rela untuk menggunakan mahkota ini, maka akan saya putuskan
akan saya pilihkan satu makhluk yang bagi saya dia pantas untuk mendapatkannya. Dia adalah makhluk yang setia terhadap kerajaan Sengkolo Geni. Makhluk yang tidak diragukan lagi kecerdasan dan kebijakannya. Dan dia makhluk yang setia. Makhluk yang selalu ada untuk kami. Makhluk yang kami tuakan. Nah, baiklah. Saya membutuhkan satu dari bangsa kalian untuk saya jadikan media agar kalian bisa mendengarkannya dengan baik. Silakan Tuan Raja, saya persilakan. Itu keputusan saya. Jika kau mengikhlaskannya akan saya lakukan. Baik, Kang Mas. Siapa? Manggil siapa? Manggil siapa? Manggil salah satu makhluk kepercayaan Tuan Gandarjaya. Astagfirullah. Maksud Tuan Raja Ardopa? Dialah satu-satunya makhluk yang saya percaya saat ini. Oh, gak salah pilih. Anu Tuan Raja. Saya lebih mengenalnya daripada dirimu. Waduh, apa lu Mas? Ardopa itu sosok yang baik. Maafkan saya, Tuan Raja. Maafkan saya. Maafkan saya, Tuan Raja. Maafkan saya, Tuan Raja. Maafkan saya. Saya telah mengikuti Ratu Ruing itu karena terpaksaan. Bukan karena keinginan saya. Karena saya terlalu cinta terhadap kerajaan Sengkolo Geni. Jadi saya siap untuk dihukum oleh Tuan Raja. Saya siap untuk dihukum Tuan Raja. Dipanggilnya dirimu ke hadapan kami. Yang pertama, tidak perlu lagi kau menyebut saya dengan panggilan Tuan Raja. Dan yang kedua, kedatanganmu ke sini bukanlah untuk menjemput sebuah hukuman, tetapi sebuah kepercayaan terhadapmu. Apa itu, Tuan Raja? Mahkota kerajaan Sengkolo Geni telah ditemukan. Benarkah? Lalu, bagaimana? Dan di mana mahkota itu, Tuan Raja? Bukankah itu kabar yang bagus? Kabar yang baik? Kau tidak perlu berbohong kepadaku. Sejatinya kau sudah mengetahuinya. Ngeyel itu kemarin. Tak perlu berbohong walaupun itu demi kebaikan. Karena di sini saya tidaklah menghukummu, melainkan memberikan tata itu kepadamu. Sebuah kepercayaan terhadapmu. Sebagai tanda terima kasih atas perjuanganmu dari dulu. Di saat kau menemani ayahanda kami. Dan itu bukti kecintaan saya terhadapmu. Dan kecintaan ayahanda saya, Sengkolo Geni, terhadapmu. Bersediakah dirimu, Ardopa? Tata kerajaan maksudnya, Tuan Raja. Ataukah saya perlu mendengarkan dan berbicara kepadamu dengan nada yang lebih keras, Ardopa? Tidak, Tuan Raja. Saya sudah bersumpah. Ardopa bersumpah. Ardopa bersumpah bahwasanya Ardopa hanya akan mengabdi dan mengabdi. Karena itulah janji saya terhadap kerajaan itu. Ardopa terlalu cinta. Bukan untuk memimpin. Ardopa selamanya hanya untuk mengabdi. Bukan untuk memimpin, Tuan Raja. Jadi saya mohon maaf tidak bisa, Tuan Raja. Saya hanya untuk memimpin. Pura-pura Itu nanti. tidak bisa. Ujung-ujungnya mau. Cinta saya terhadap kerajaan Sengkolo Geni itu hanya untuk mengabdi. Dan saya sudah bersumpah kepada diri saya sendiri, Tuan Raja. Tidak untuk menjadi pemimpin. Setiap makhluk memiliki sedikit mimpi, walau itu hanya kecil kekuasaannya. Tidak mungkin di dalam hatimu
tidak menginginkan itu. Tidak. Sedikit pun dari hati saya tidak menginginkan saya untuk menjadi pimpinan dari kerajaan itu. Saya bersumpah untuk mengabdi untuk selamanya. Karena saya terlalu cinta dengan kerajaan Senggologeni. Hati kecil pun tidak sedikit pun, Tuan Raja. Bagaimana bisa kau menolak sebuah kepercayaan dari keturunan Raja Senggologeni, sedangkan kau bersumpah untuk menaati semua peraturannya dan semua perkataannya. Dan sumpah itu harusnya berlaku terhadapku, keturunan Raja Senggologeni. Tidak, Tuan Raja. Apakah kau bersedia dihukum karena kau sudah menolak tahta ini? Lebih baik saya dihukum. Lebih baik saya dihukum oleh Tuan-Tuan Raja. Lebih baik saya dihukum daripada saya tunjuk sebagai untuk memimpin kerajaan Senggologeni. Bagiku sedikit pun tidak bisa. Saya hanya untuk mengabdi dan mengabdi, Tuan Raja. Jika kau beri hukuman untuk kuleburkan, apa kau bersedia? Saya bersedia, Tuan Raja. Daripada saya untuk memimpin, karena saya tidak bisa, tidaklah pantas. Lebih baik saya dihukum atau bahkan dileburkan, Tuan Raja. Saya siap, Tuan Raja. Untuk dileburkan saya siap. Coba berdirilah. Tidak akan pernah mungkin terjadi hukuman untuk meleburkanmu. Saya arahkan terhadap jasamu, kecintaanmu terhadap kerajaan Senggologeni sangatlah luar biasa. Akan tetapi, saya meminta kebijakan darimu. Apapun yang kau keluarkan dari kebijakanmu itu, jikalau di antara kami dan manusia itu tidak menginginkan mahkota itu, apa yang harus kami lakukan? Akan saya turuti perkataanmu, sekalipun kau berbicara dengan seenak hatimu. Karena saya percaya Raja Senggologeni memberikan kepercayaan kepadamu tidaklah main-main. Tidak, Tuan Raja. Ini semua kembali ke Tuan Raja. Tuan Raja lah yang berhak untuk memutuskan siapa yang pantas menjadi raja. Sedangkan saya tidaklah pantas untuk memutuskan. Gimana, Tuan Raja? Tuan Ardopa mengatakan tidak mau, beliau hanya ingin mengabdi. Tuan Raja juga demikian. Tuan Raja pula demikian. Baiklah, apakah kau benar-benar ikhlas, adikku? Iya, Ahmad. Dan saya tanyakan kembali kepadamu. Apakah kau benar-benar tidak ingin atas tahta itu? Tidak, Tuan Raja. Dan kau manusia? Tidak sama sekali, Tuan Raja. Baiklah, jika keputusan yang terbaik adalah di tanganku, maka malam ini juga akan saya putuskan. Saya pasrahkan ke Tuan Raja. Dengarkan baik-baik. Baik. Setelah Palu Ardopa mengetuk 3 kali, maka itu pertanda masa kejayaan kerajaan Senggologeni yang terbagi menjadi 2, Gandarjaya dan Jagadraksa, yang jatuh di tangan nenek saya, Nenek Roy. Tunggu sebentar. Mungkin akan lebih baik jika saya katakan ini di depan rakyat-rakyatku. Berkumpullah. Mungkin tidak ada raja saat ini di kerajaan kita. Tapi saya melihat mahkota itu. Dan saya berhak memutuskan keputusan yang terbaik untuk kerajaan Gandarjaya dan Jagadraksa. Berkumpullah di hadapanku dan di hadapan manusia ini. Mas, energi ini mas. Ih, dingin banget mas.
ya, Mas. Ganjar Jaya, menyatakan setelah berbunyinya balo yang dipegang oleh Ardopa sebanyak 3 kali, itu pertanda bahwasanya kerajaan yang selama ini kita huni, masa kejayaannya telah selesai. Dan saya berpesan mewakili adik saya dan semua petinggi-petinggi kerajaan bahwasanya kami tidak patut lagi untuk memimpin kerajaan ini. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan kami, atas kecerobohan kami, atas kebodohan kami dalam memimpin kerajaan ini. Akan lebih baik jika kalian, rakyat-rakyat, pendahulu-pendahulu kerajaan Sengkolo Geni, berhenti untuk mengabdi pada kerajaan ini dan berdaulat atas hak kalian masing-masing, kebahagiaan kalian masing-masing, tujuan kalian masing-masing. Saya tidak berhak sedikit pun untuk mengatur, memberikan peraturan dan menentukan sebuah hukuman kepada kalian. Carilah jati diri kalian masing-masing. Dan perlu kalian tahu, penyesalan terbesar kami adalah menjadi raja. Dan saya melakukan kesalahan yang sangat besar. Dan bila mana saya masih berniat untuk memimpin tahta itu lagi, saya pikir saya adalah makhluk yang paling hina. Maka dari itu, malam hari ini, carilah jati diri kalian masing-masing. Dan seperti yang saya katakan, ketika palu dari Ardopa dibunyikan sebanyak 3 kali, maka itu adalah pertanda masa kejayaan kerajaan Sengkolo Geni telah usai. Silakan Ardopa, lakukanlah apa yang saya mau. Merinding banget, Mas. Astagfirullah. Apakah Tuan Raja sudah benar-benar mengambil keputusan ini? Sudah, Ardopa. Apa kau benar-benar mengikhlaskan ini, adikku? Benar, ikhlas. Benar, Ardopa. Dan kini tugasmu sudah selesai. Di antara makhluk-makhluk yang duduk di antara singgasanaku, kaulah makhluk yang kupercaya dan yang terbaik dalam memberikan nasihat kepadaku. Kenapa harus terjadi? Ardopa. Astagfirullah. Astagfirullah. Kehilangan sesuatu dari tangan kita bukanlah pertanda kita tidak akan memilikinya lagi. Hilangnya sesuatu dari tangan kita, maka itulah pertanda Tuhan akan mengembalikannya dengan bentuk yang lebih baik. Itu yang saya tahu.
Dan ini adalah pelajaran untuk kita semua, terutama diri saya sendiri. Hargailah sebuah janji, patuhilah sebuah janji, dan tepatilah sebuah janji. Hargailah mereka yang menyayangi kita sebelum mereka membenci kita. Dan berhati-hatilah terhadap semua makhluk di sekitar kita. Kita tidak mengerti ada apa di dalam hati mereka. Ini mungkin bisa memberikan pelajaran kepada dirimu manusia. Dan kau menyaksikan kesalahan demi kesalahan itu terjadi kepadaku. Kau orang yang kuanggap sebagai saudara dan keluarga. Saya berharap kepada dirimu tidak akan pernah terjadi lagi kesalahan yang sama, walau itu menimpa dirimu. Terima kasih Tuan Raja. Engkau memberikan sebuah pelajaran yang saya tidak dapatkan dimanapun kecuali malam hari ini. Apa? Itu saya berpesan kepadamu. Mas. Astagfirullah. Lakukan kebijakan itu tidak harus ketika kau menjadi seorang penasehat. Bijaklah menghadapi dirimu sendiri agar kau bisa bermanfaat bagi makhluk lain. Kami menyayangi Artopa. Kami sangat menyayangimu. Tentunya Raja Sengkolokeni teramat sangat mencintaimu. Baik Tuan Raja, seperti yang Tuan Raja katakan. Berikan mahkota itu dan akan saya hancurkan Astagfirullah. di depan rakyat Sengkolokeni. Mas. Artopa, pukulkanlah palu itu, palu pemberian ayahandaku untuk menghancurkan mahkota ini. Dua mahkota yang sudah dijadikan menjadi satu. Sebagai bukti, tidak ada lagi kerajaan Sengkolokeni yang berdiri di atas bumi ini. Lakukan dengan yakin, Artopa. Allah. Mas. Aduh. Saya bersujud atas Tuhanku. Mohon ampunilah dosa kami. Sebagai rasa yang tidak bisa menanggung amanah yang kau berikan. Manusia, Siap, Tuan. saya berterima kasih atas jasamu. Maju mas. Maju mas. Saya tidak menyangka akan bertemu dengan manusia sehebat dirimu. Akan tetapi, mungkin perjumpaan kita akan berakhir sampai di sini.
Baik Tuan Raja. Tapi tolong Tuan Raja, jaga silaturahmi. Kapanpun Tuan Raja mau, bisa hubungi saya dan datang ke saya. Apakah kau benar-benar bersedia untuk menjalin hubungan persaudaraan denganku? Tentunya dengan lapang hati Tuan Raja. Jangan saya, bukan siapa-siapa lagi. Saya tidak memandang siapapun itu. Yang namanya saudara kita adalah saudara. Baik Tuan Raja, terima kasih banyak atas semua pelajaran yang Tuan Raja berikan. Kami hanya mendoakan semoga Tuan Raja, Antarjaya, Joko Trukso, dan Ardopa senantiasa sehat selalu, bahagia, dan dipermudah segala urusannya. Saya tidak bisa memberikan imbalan apapun. Saya di sebuah pelajaran untuk diri saya sendiri dan kalian. Tuan Raja, Saya pamit. Salam. Salam rahayu dari kami. Astagfirullah, teman-teman. mungkin ini kita banyak pelajaran yang kita petik. Prasasti Andung Waris sekarang menjadi sejarah, Di mana prasasti ini sekarang sudah tidak ada kerajaannya lagi. Mungkin batu ini adalah dibawa pulang aja ya Mbak. Hah? Dibawa pulang apa ya Mbak? Kita bikinkan sebuah seperti monumen itu loh, Andung Waris ya. Muat kau tadi gue izin dulu. Ini kan udah nggak berarti apa-apa. Ya nanti saya izinkan dulu. Oke teman-teman, Mungkin lain waktu aja. lain waktu kita izin mau bawa batu ini menjadi sejarah, Kenang-kenangan gitu. kenang-kenangan. Kita nanti dibikin bingkai di rumah Mbak. Bikin trapesium maksudnya Pak? Iya. Trapesium. Kamu ngarawang ngomong. Teman-teman, cerita ini begitu dalam dan pilu, dan banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik teman-teman. Teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar kesan-kesan apa ya dari cerita Kandarjaya dan Jagatrukso dari dulu, dari pohon jati hingga sampai sekarang. Saya pribadi banyak memetik sebuah pelajaran. Silakan teman-teman ketik di dalam komentar apa yang sangat terngiang-ngiang di dalam pikiran teman-teman semua. Baik teman-teman, biarkan kami istirahat. Saya kasihan kepada ini teman-teman, lemes habis menjadi mediator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Nusantara, dan salam Om Swastiastu. Mas jadi sejarah ya buat sedulur kasih yang sudah nonton kan berarti tahu sejarah Ini batu. ini Mas. Prasasti Andung Waris.